Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Ditya Sana Arif Pratama, Vicky Restu Subekti, dan Pina Sopianti. Kami akan mempresentasikan pengertian klasifikasi ilmu menurut Ibnu Khaldun yang telah kami diskusikan. Nama lengkap Ibnu Khaldun yaitu Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Beliau lahir pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi dan meninggal pada tanggal 19 Maret 1406 pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Dan beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, beliau pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh lebih dikemukakannya sebelum Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 dan David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823 mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisan beliau sudah menyebar kemana-mana. Tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaranya yang luas pula. Klasifikasi ilmu menurut Ibnu Khaldun: ilmu tradisional dan ilmu akliyah. Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan ke dalam dua kategori besar, yaitu akliyah dan ilmu nakliyah atau tradisional. Ilmu akliyah adalah ilmu yang berasal dari buah aktivitas pikiran manusia dan perenungannya. Ilmu-ilmu ini bersifat alamiah bagi manusia. Ilmu ini meliputi ilmu mantek, ilmu kedokteran medis, fisika dan pertanian, metafisika, dan ilmu tentang berbagai ukuran atau matematika. Sedangkan ilmu nakliyah adalah ilmu yang dikutip manusia dari yang merumuskan landasannya dan diwariskan secara turun-menurun ke generasi. Ilmu ini berasal dari kitabullah dan hadis. Ilmu ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran seperti tafsir dan tilawah, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu agama, dan ilmu bahasa. Tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. 1. Tujuan peningkatan pemikiran Ibnu Khaldun memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dalam melakukan aktivitas. Hal ini dapat dilakukan melalui proses menuntut ilmu dan keterampilan. Seseorang akan dapat meningkatkan kegiatan potensi akalnya. Maka, tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah peningkatan kecerdasan manusia dan kemampuannya berpikir. Dengan kemampuan tersebut, manusia akan dapat meningkatkan pengetahuannya dengan cara memperoleh lebih banyak warisan pengetahuan pada saat belajar. 2. Tujuan peningkatan kemasyarakatan. Dari segi peningkatan kemasyarakatan, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ilmu dan pengajaran adalah lumrah bagi peradaban manusia. Ilmu dan pengajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Semakin dinamis budaya suatu masyarakat, maka akan semakin bermutu dan dinamis pula keterampilan di masyarakat tersebut. Maka dari itu, untuk manusia seyogianya senantiasa berusaha memperoleh ilmu dan keterampilan sebanyak mungkin sebagai salah satu cara membantunya untuk dapat hidup yang lebih baik dalam bermasyarakat. Eksistensi pendidikan menurut
Ibnu Khaldun merupakan satu sarana yang dapat membantu individu dan masyarakat menuju kemajuan dan kecermelangan. Di samping itu, bertujuan meningkatkan segi kemasyarakatan manusia, pendidikan juga bertujuan mendorong terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ketiga, yaitu tujuan pendidikan dari segi kerohanian. Tujuan pendidikan dari segi kerohanian adalah dengan meningkatkan kerohanian manusia dengan menjalankan praktik ibadah, zikir, dan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini dapat dipahami bahwa Ibnu Khaldun juga memasukkan pendidikan kerohanian dalam tujuan pendidikan Islam. Hal ini menandakan bahwa tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun tidak hanya mementingkan kecerdasan intelektual peserta didik semata, tetapi juga mampu mengantarkan peserta didik untuk beramal dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan ibadah lainnya. Selanjutnya yaitu metode-metode pembelajaran menurut Ibnu Khaldun. Hakikat metode pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah jalan untuk mencapai tujuan yang bermakna untuk ditempatkan pada posisi sebagai cara dalam menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan ilmu atau pemikiran secara sistematika. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menguraikan gagasan-gagasan metode mengenai belajar. Metode pengajaran yang ditampilkannya dalam bentuk teori-teori belajar yang dibangun berdasarkan konsep yang dikembangkan dapat dirangkum dalam teori Malakah dan teori Tajrij. Ibnu Khaldun mengemukakan beberapa macam metode pembelajaran, yaitu yang pertama, metode latihan al-muhawarah dan munazarah. Metode yang paling mudah untuk memperoleh malakah adalah melalui latihan. Argumentasinya adalah dalam bentuk contoh konkret tentang latihan dalam debat atau diskusi ilmiah, yaitu bagaimana mengungkapkan pikiran-pikiran yang jelas dalam diskusi atau debat untuk dipahami oleh lawan. Pada masa hidup Ibnu Khaldun, debat atau diskusi adalah metode belajar yang paling efektif, yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat Arab. Orang yang terlibat langsung dalam diskusi atau debat akan memperoleh hasil yang optimal. Sedangkan bagi siswa yang hanya mengikuti debat atau diskusi untuk mendengar dan menghafal, apa yang mereka dengar tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Disebabkan ketika mereka ini dihadapkan pada situasi debat atau diskusi yang sebenarnya, mereka akan menghadapi kesulitan disebabkan tidak adanya latihan. Oleh karena itu, dalam pandangan Ibnu Khaldun, metode latihan merupakan metode yang tepat untuk mencapai malakah dalam pembelajaran. 2. Metode kontinuitas. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran, Ibnu Khaldun mengutarakan metode kontinuitas, yaitu prinsip belajar yang berkesinambungan yang dapat memperkuat malakah. Kesinambungan antara satu materi dengan materi yang lain akan mengikat satu sama lain dan membantu terlaksananya proses belajar dalam waktu yang relatif singkat. Ibnu Khaldun menganjurkan supaya para pelajar tidak memutuskan waktu belajar dalam waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena pemutusan waktu belajar dalam waktu lama akan membuat pelajar tidak akan mendapat ilmu yang utuh. Kebiasaannya, ilmu yang tidak dipelajari dalam waktu yang lama akan membuat pelajar terlupa akan pelajaran tersebut. Yang ketiga, metode pengulangan dan kebiasaan. Sesuai dengan teori Tajrij, maka diperlukan pula penstrukturan logis setiap tahapan belajar. Setiap tahap belajar memerlukan pengulangan untuk mencapai kebiasaan. Belajar akan efektif dengan pengulangan dan pembiasaan. Dalam beberapa ulang yang dilakukan berkali-kali itu memang diperlukan. Akan tetapi bergantung pada pokok bahasan atau skill, tingkat kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh siswa.
Hal ini didasarkan ada keterampilan dan penguasaan aspek-aspek yang beragam dalam suatu disiplin ilmu atau skill tertentu merupakan akibat dari kebiasaan. Sebagai peringatan bahwa kegiatan mengulang harus disertai konsentrasi pikiran dan bertujuan. Tanpa hal ini mengulang akan sia-sia. Pada masa Ibnu Khaldun, metode belajar yang lazim dipakai adalah metode drill dan metode penghafalan, sehingga timbul gejala verbalistik dan membeok. Reaksi Ibnu Khaldun terhadap fenomena ini adalah memunculkan gagasan pengajaran 3 tahap. Beliau berasumsi bahwa potensi intelek manusia bekerja secara bertahap dan kemampuan daya serapnya juga berjalan sesuai dengan kebertahapan tersebut.